Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai halaman yang ke-74 untuk teks Arabnya. Untuk teks Arabnya halaman 74. Ini yang online sudah masuk? Suara-suara yang online? Saya nyimak online? Sudah? Alhamdulillah. Allah ibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir di bulan sebelumnya, pembahasan kita tentang masalah awal pertama Nabi Muhammad beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di saat beliau bertahannus di gua Hira. Surat pertama yang turunkan kemarin itu adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah. Kemudian di poin berikutnya di sini nanti beliau akan menyebutkan tentang masalah pendalilan ataupun ini sumbernya dari mana kok dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau pertama kali mendapatkan suatu wahyu itu adalah berupa surat Iqra. Di sini kemudian beliau mengatakan wa ba'dan nadhari wa ta'ammuli, setelah memperhatikan dan juga setelah mengamati fil qara'in wa dalaili beberapa bukti dan juga dalil-dalil yumkinu lana an nuhaddida dzalikal yaum, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa pada hari tersebut bi annahu kana yaumal itsnaini li 21, bahwa terjadinya itu adalah hari Senin. Maksudnya adalah pertama kali di sana Muhammad beliau mendapatkan wahyu itu adalah hari Senin. Li 21 madad min syahri ramadhan laila, yaitu tanggal 21 Ramadan di saat malam hari. Waqad wafaqa 10 Agustus sanah 610, bertepatan pada tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Wa dzalika nahwa 39 sanah, yaitu tepatnya ini di saat beliau usia sekitar 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari. Lebih 3 bulan 20 hari. Walinastami ila Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha turwi lana qissata hadhil waq'ah allati kanat nuqtata bidayatin nubuwah. Ini kita diajak untuk mendengarkan, menyimak suatu hadis yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah radhiyallahu anha tentang masalah apa? Tentang masalah titik permulaan kenabian. Wa akhadat taftahu dayajira dhulumatil kufri, yang selanjutnya mulai membuka atau menghilangkan tabir-tabir kekufuran, wadhalali, dan juga kesesatan, hatta ghayyarat majral hayah, sampai kemudian mengubah alur kehidupan dan juga adalat khatt tarikh, dan juga meluruskan garis sejarah. Nanti ini insyaallah akan disebutkan tentang suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan di sini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga terdapat dalam Sahih Muslim, walaupun toh nanti ada beberapa poin sedikit perbedaan antara yang ada dalam Al-Bukhari sama Muslim, tapi nanti intinya sama. Awwaluma, kata beliau, awwaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahyi. Jadi wahyu pertama terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu adalah ru'ya as-salihah, adalah mimpi yang benar. Ini kemarin sempat kita singgung Muhammad SAW di saat beliau bermimpi. Ini saat sebelum beliau kedatangan malaikat Jibril, mimpinya selalu menjadi kenyataan, dan sangat-sangat jelas.
Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subh. Beliau tidaklah bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas subuh yang menyingsing. Jadi sangat jelas. Beda dengan mimpi kita ini. Kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang apa suatu peristiwa yang kadang disambungkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang diacak oleh setan, sehingga kadang-kadang di saat kita bangun dari tidur dalam keadaan bingung. Karena kenapa? Memang setan itu ada digunakan untuk menggoda atau menyesatkan umat manusia atau membuat umat manusia mereka merasa bingung. Jadi ini ya ikhwah sekalian, ini yang kemarin sempat kita singgung juga tentang masalah ru'ya salihah yang kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih, anna ru'ya salihah juz'un aw syu'batun min 46 syu'bah min syu'abin nubuwah. Jadi ru'ya salihah atau mimpi yang benar, ada sebagian riwayat adalah ru'ya as-sadiqah, itu adalah merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Satu bagian dari 46 kenabian. Tayyib. Ini sebagian di antara ulama ya ikhwah menafsir tentang masalah ini. Kan kalau kita perhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW, itu kan beliau kemarin disebutkan beliau berdakwah di Madinah, berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Kemudian berdakwah di Madinah selama 13 tahun. 13 tahun tambah 10 tahun berarti ada 23 tahun. 23 tahun di situ kalau misalnya dikalikan berapa? Dikalikan 12 bulan. Maka nanti ada 276 bulan. 276 bulan. Sedangkan mimpi Nabi Muhammad SAW, yaitu yang disebut tadi itu adalah ru'ya salihah, itu adalah berlangsung selama 6 bulan. Jadi sebelum malaikat Jibril alaihissalam, beliau turun membawa wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengalami mimpi as-salihah ataupun ru'ya as-sadiqah tadi itu selama 6 bulan lamanya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwa ru'ya as-salihah ini adalah merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Toh kita perhatikan. Tadi itu pengalian dari 23 kali 12 itu ada 276 bulan. Sedangkan mimpi as-salihah yang dialami Nabi Muhammad SAW itu adalah berlangsung selama 6 bulan. 276 bulan dibagi 6 nanti totalnya adalah 46. Totalnya adalah 46. Artinya begini, jadi misalnya ini kalau setahun kan 1 semester, setahun kan 2 semester. Kalau 20 kalau kita menghitung itu tentang masalah perkuliahan misalnya. Kita menggunakan istilah semester. 23 tahun otomatis berapa semester? 46 semester. Jadi satu bagian dari 46 ini itu adalah merupakan suatu bagian dari kenabian. Ini ya ikhwan, ini adalah penafsiran sebagian di antara ulama. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, summa hubbiba ilail khala. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menyepi menyendiri di gua Hira. Ini sebagian di antara ulama ya ikhwah sekalian. Ini masalah al-khala ataupun masalah menyendiri ini ataupun beruzlah itu kadang-kadang memang sangat diperlukan untuk menyendiri. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita menjumpai suatu lingkungan atau mungkin suatu zaman yang mana misalnya rata-rata umat manusia mereka telah jauh dari ajaran syariah. Nabi Muhammad SAW memang beliau belum mengetahui saat itu, belum mengetahui tentang masalah yang benarnya bagaimana. Cuma dalam hati beliau yakin bahwa perbuatan kaumnya yang termasuk mungkin mabuk-mabukan, termasuk mungkin perjudian, termasuk mungkin menyembah berhala, menyembah Tuhan, menyembah patung-patung. Nabi Muhammad hatinya beliau tidak membenarkannya. Cuman beliau belum tahu secara pasti bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau belum tahu secara pasti? Karena beliau belum diangkat sebagai seorang nabi, belum diangkat sebagai seorang rasul. Tetapi di saat beliau itu menyendiri, saat beliau itu beruzlah, kemungkinan besar beliau mendapatkan suatu ketentraman di sana.
Saat mungkin misalnya ditanya, ini Nabi Muhammad SAW, ini kan nanti disebutkan bahwa beliau itu ya ta'abbad. Sebentar kita bacakan dulu kisahnya, biar nanti urut insyaallah. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nabi Muhammad kemudian beliau menyendiri atau beruzlah di gua Hira. Fatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Kemudian beliau bertahannus di gua Hira. Tahannus itu apa? Kan kata para ulama, kata yatahannats itu artinya adalah yata'abbad. Artinya adalah yata'abbad. Sedangkan kata hinsu sendiri, yaitu akar kata dari kata tahannats ini, itu aslinya adalah ism. Artinya suatu dosa. Yatahannats ini maksudnya bagaimana? Adalah menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Kalau misalnya suatu pergaulan itu nanti di sana berisi suatu dosa-dosa, kemudian ada orang yang beruzlah, atau bertahannus menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya orang ini dia telah menjauhkan diri dari dosa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kata tahajud yang digunakan untuk istilah salat malam. Tahajud diambil dari kata al-hujud. Al-hujud sendiri artinya adalah an-naum ataupun tidur. Saat nanti dijadikan ataupun diikutkan pola yatafa'al menjadi tahajjud ataupun tahajud ini nanti, maka mempunyai suatu arti ijtinab anin naum ataupun menjauhi tidur. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa untuk kita bisa melaksanakan sholat tahajud itu adalah nanti perlu tidur terlebih dahulu. Kalau belum tidur belum bisa disebut sebagai tahajud, tapi nanti mungkin bisa disebut sebagai qiyamul lail. Baik, kita perhatikan di sini Nabi Muhammad beliau tahannatsu fihi. Beliau melaksanakan suatu tahannus dalamnya. Ini Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau menafsiri tentang masalah tahannus ayata'abbad ataupun wa huwa ta'abbud. Artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan dalam hadis di situ itu kata ta'abbud itu bukan dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi kata wa huwa ta'abbad ataupun ayata'abbad ini adalah perkataan dari salah seorang rawi, salah seorang ulama yang merupakan murid dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yang bernama Al-Imam Zuhri rahimahullah. Sehingga kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ayat ta'abbad ini itu dimasukkan dalam kategori idraj. Artinya ada suatu kata yang disisipkan di antara perkataan Nabi Muhammad SAW atau perkataan dari seorang sahabat di saat dia menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan di sini ini tadi kata yatahannats itu artinya adalah yata'abbad, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat misalnya ditanya, ini kan belum ada syariah agama Islam. Belum ada syariah agama Islam. Karena saat itu posisi Nabi Muhammad beliau masih sebagai orang biasa karena belum diutus sebagai seorang nabi, belum diangkat sebagai seorang nabi. Belum diangkat juga sebagai seorang rasul, sehingga belum ada risalah satu. Belum ada suatu syariah yang bisa diterapkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya ini di sana Muhammad beliau beribadah di Gua Hira. Ini modelnya model bagaimana? Ini kata jumhur ulama, mereka mengatakan lam yakun ta'abbadu bi syar'in sabiqin. Nabi Muhammad SAW beliau tidak beribadah dengan menggunakan suatu syariah sebelumnya. Karena kenapa? Kalau seandainya ada Nabi Muhammad mempraktikkan suatu syariah sebelumnya, niscaya akan ada suatu riwayat. Tapi buktinya riwayatnya nggak ada. Terus bagaimana cara peribadatannya? Ini ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah Allah langsung memberikan nur ma'rifah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin cara beribadahnya adalah berdasarkan mimpi yang telah beliau terima sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Selama 6 bulan beliau mendapatkan suatu ruya sadiqah. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari perenungan. Hasil dari perenungan atau pemikiran beliau. Kemudian yang keempat adalah dari menjauhi perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy saat itu, yaitu menyembah berhala, punya Tuhan lebih dari satu.
Kemudian Nabi Muhammad beliau mengasingkan diri, tidak ikut-ikut bersama dengan mereka. Begini ya ikhwah sekalian, di saat misalnya ada sebagian di antara masyarakat, termasuk masyarakat yang dialami Nabi Muhammad SAW ini, menyembah berhala, melaksanakan suatu kemungkaran-kemungkaran yang bertentangan dengan hati Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad beliau mengasingkan diri, maka itu termasuk suatu perbuatan yang dinilai sebagai suatu ibadah. Kenapa kok dinilai sebagai suatu ibadah? Karena beliau telah menjauhi suatu kemaksiatan bersama dengan kaum-kaumnya. Beliau nggak mau ikut-ikutan dengan kaum-kaumnya. Di saat itu beliau belum bisa merubah kaumnya, belum bisa mendakwai kaumnya sesuai dengan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau khawatir jangan-jangan nanti ke bawah arus. Maka afdalnya dalam keadaan begitu beliau beruzlah. Beliau mengasingkan diri. Dan inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa yarji'u ila Khadijah fatazawwadu limisliha. Ini di sini disebutkan, jadi Nabi Muhammad SAW ini beliau ta'abbud atau beribadah kepada Allah SWT beberapa malam sebelum beliau pulang. Jadi beberapa malam beliau menginap di sana di Gua Hira beribadah kepada Allah SWT. Beliau kan manusia biasa, beliau perlu makan, perlu minum, sehingga di saat beliau beribadah kepada Allah SWT di Gua Hira, perbekalan habis. Di saat habis beliau pulang lagi. Untuk apa? Untuk mengambil bekal lagi. Bagaimana bekal-bekal yang telah beliau bawa sebelumnya, karena beliau adalah juga manusia biasa. Sampai kemudian faja'ahul malik ataupun faja'ahul malak. Kemudian malaikat ataupun seorang malaikat ataupun satu malaikat mendatangi beliau. Jadi kalau malak artinya adalah satu orang malaikat. Kemudian jamaknya apa? Jamaknya adalah al-malaikah. Jadi malakun itu artinya adalah malaikat, satu malaikat. Jamaknya adalah malaikah. Di Indonesia yang kata tunggal atau kata jamak digunakan sebagai kata tunggal. Disebut misalnya malaikat Jibril, padahal malakut Jibril, padahal aslinya adalah malakut Jibril. Tetapi aslinya malaikat ini adalah dalam bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah malakun. Dalam keadaan begitu ya ikhwah sekalian, pulang pergi di sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang beliau kedatangan para orang-orang fakir miskin. Kemudian beliau berbagi bekal dengan orang-orang fakir miskin tersebut. Kadang-kadang disebutkan sebagian riwayat. Peristiwa tersebut berlangsung beberapa hari sampai kemudian faja'ahul malak. Seorang malaikat kemudian dia datang. Faqala. Kemudian malaikat ini dia bilang, "Iqra." Ente baca. Qala ma ana biqari'. Ana enggak bisa baca. Ana enggak bisa baca ataupun belum bisa baca. Nabi Muhammad beliau tidak mengatakan ana tidak akan membaca, tetapi beliau mengatakan ana enggak bisa baca. Ma'ana biqari, ana enggak bisa baca, karena beliau adalah termasuk orang yang ummi. Qadarullah syafa'al. Kemudian fa akhadhani fa ghattani. Kemudian malaikat ini dia memegang Nabi Muhammad SAW, kemudian dirangkul, dipeluk sampai Nabi Muhammad SAW beliau kepayahan maksudnya ada sampai kehilangan tenaga. Kemudian dilepaskan, kemudian disuruh untuk membaca lagi. Iqra, ente baca. Ma'ana biqari. Ana enggak bisa baca, ana belum bisa baca sama sekali. Sampai terulang sebanyak tiga kali. Ini kata sebagian di antara ulama, mereka menafsiri kenapa itu malaikat Jibril alaihissalam kok beliau merangkul ataupun memeluk Nabi Muhammad SAW. Ini kata sebagian ulama, pensyarahnya adalah untuk menguatkan mental ataupun psikis Nabi Muhammad SAW. Karena kemungkinan di antaranya karena beliau merasa khawatir, karena beliau merasa mungkin bingung, karena mungkin beliau merasa takut. Dicampur menjadi satu, disuruh untuk membaca sesuatu, sedangkan beliau tidak bisa untuk membaca. Sehingga di saat malaikat Jibril alaihissalam beliau memeluk Nabi Muhammad SAW, merangkul beliau dengan kuatnya, itu kemungkinan diantaranya adalah untuk menguatkan ataupun untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian malaikat Jibril dia bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ini adalah yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah. Alladzi 'allam bil qalam, yang telah mengajar umat manusia dengan perantara al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia tentang apa yang tidak ataupun yang belum dia ketahui. Itu adalah sampai ayat yang ketiga ini, sampai ayat yang kelima ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan diturunkan ayat ini, Nabi Muhammad beliau belum diutus sebagai seorang rasul, tapi baru beliau diutus sebagai seorang nabi. Karena beda nanti antara nabi dengan rasul. Sama-sama mendapatkan suatu wahyu. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, mayoritas para ulama. Untuk nabi itu adalah orang yang mendapatkan suatu wahyu, tetapi belum ataupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul itu nanti wahyu-wahyunya perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Karena sebagiannya nanti berisi suatu perintah, berisi suatu larangan, sehingga perlu disampaikan kepada orang lain. Kemudian di poin berikutnya, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduhu. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengingat-ingat bacaan ini ataupun perkataan-perkataan yang disampaikan ataupun ayat ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau langsung pulang saat itu dalam keadaan hatinya bergetar, dalam keadaan hatinya bergetar. Beliau takut, beliau cemas. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala. Kemudian beliau mendatangi istri beliau. Berarti beliau pulang saat itu langsung sampai menemui Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau satu-satunya saat itu. Karena Nabi Muhammad SAW beliau belum menikah ataupun tidak menikah kepada selain Khadijah di semasa Khadijah masih hidup. Kapan menikahnya lagi setelah 2 tahun setelah Khadijah meninggal, baru kemudian beliau ditawari oleh sebagian di antara perempuan untuk menikahi perempuan yang lainnya, yaitu Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga di sana Muhammad SAW beliau saat kejadian ini beliau langsung pulang menemui istrinya, langsung sampai ke rumah, langsung beliau mengatakan kepada keluarganya, zammiluni, mohon kalian selimuti diriku, mohon kalian selimuti diriku. Ini Muhammad beliau sangat khawatir karena kenapa? Baru sekali itu beliau mendapatkan peristiwa yang semacam itu. Allah alam, mungkin beliau takut melihat bentuk malaikat Jibril ataupun mungkin karena apa-apa sehingga kemudian beliau merasa khawatir ataupun takut. Oleh karena itu kemudian beliau sampai ke rumah, kemudian beliau minta diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Faqala Khadijah, kemudian beliau bilang kepada Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, "Mali, ada apa denganku?" Kata beliau ini. Ini Mali sebagian di antara pensyarah, "Ayu syai'in hasalali." Apa yang telah terjadi pada diriku? Ana mengalami apa ini? Kok sampai diturunkan suatu ayat? Beliau juga bertanya karena beliau juga belum tahu. Fa akhbarahul khabar, kemudian Nabi Muhammad beliau menceritakan tentang peristiwa yang telah beliau alami. Laqad khasyitu, kemudian beliau bilang begini. Laqad khasyitu ala nafsi, ana khawatir terhadap diriku. Khawatir terhadap diriku. Ini sebagian di antara pensyarah khawatir beliau tidak bisa ataupun tidak mampu untuk membawa suatu risalah dari malaikat Jibril alaihissalam tadi itu. Beliau khawatir nggak mampu, khawatir nanti jangan-jangan beliau gak kuat, akhirnya kemudian beliau sampai gak kuat mentalnya ataupun hal yang lain sehingga kemudian beliau takut, kemudian beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha tadi ini. Faqalat, ini kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Ini adalah sikap seorang istri di saat dia itu menjadi partner hidup dari suaminya. Suami dalam keadaan khawatir, suami punya masalah, nanti istri yang menghiburnya di rumah. Bukan malah sebaliknya. Suami sudah capek-capek pulang dari kantor, ada sebagian permasalahan yang mungkin belum diungkapkan ataupun belum diceritakan oleh suami kepada istrinya. Sampai rumah istrinya ini marah-marah. Istrinya marah-marah.
masalah mungkin problematika dengan anak-anak, mungkin masalah apa, sehingga ini suami ini konflik atau problem yang dihadapi suami, satu problem ditumpuk dengan problem yang lainnya. Kadang-kadang dalam keadaan begini, kalau misalnya ini sumbunya masing-masing pendek, akan terjadi suatu perang saudara dalam rumah tangga. Saat itu juga ini Khadijah radhiyallahu anha model-modelnya bukan model-model istri yang semacam itu. Beliau mengetahui bagaimana karakter ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga di saat beliau khawatir, Nabi Muhammad beliau khawatir, mengkhawatirkan diri beliau sendiri, langsung dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kala sekali-kali enggak akan terjadi, jangan khawatir, jangan terkhawatir. Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah tidak akan menyanyiakanmu, nggak akan menghinakanmu, nggak akan dihinakan oleh Allah SWT. Kenapa begitu ya ikhwah? Kita perhatikan alasan disebut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, kenapa Allah SWT kok nggak menyanyiakan ataupun tidak akan menghinakan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tidak perlu khawatir. Ini hiburan seorang istri ini. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang benar-benar menyambung tali silaturahim. Ini adalah suatu urusan, suatu amal yang saleh. Kemudian wa tahmilul kallah, dan engkau juga pemikul beban orang lain yang mendapatkan suatu kesusahan. Tali silaturahim disambung. Ada orang susah dibantu Nabi Muhammad SAW. Wa taqsibul ma'dum, dan engkau juga adalah orang yang memberi orang yang tidak punya apa-apa. Artinya Muhammad SAW beliau termasuk orang dermawan. Wa tuqrid dhaifa, dan engkau termasuk orang yang menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, serta mendukung untuk setiap penegakan suatu kebenaran. Ini adalah amal-amal soleh yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Menurut siapa? Menurut pengakuan dari Khadijah radhiyallahu anha. Karena seorang istri tentunya dia lebih mengetahui karakter dari suaminya daripada orang lain. Karena kenapa? Karena dia yang 24 jam bersama dengan suaminya. Sehingga Khadijah beliau mengetahui bagaimanakah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau berakhlak mulia, kemudian beliau menjumpai masa-masa yang mendapatkan wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini jangan khawatir Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad beliau berakhlak mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang beramal saleh, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian di antara riwayat disebutkan dalam Dalail Nubuwah yang tuliskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ada kata-kata absyir inna hadza wallahi khair. Ini perkataan dari Khadijah radhiyallahu anha. Berbahagialah engkau, kata Khadijah. Berbahagialah engkau. Inna hadza wallahi khair. Sesungguhnya ini demi Allah ini adalah suatu kebaikan. Kemudian di sebagian riwayat yang lainnya absyir fa innaka rasulullah haqqan. Berbahagialah engkau karena sungguhnya engkau adalah merupakan seorang utusan Allah yang benar. Ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ini adalah hiburan Khadijah radhiyallahu anha terhadap Nabi Muhammad SAW di saat beliau mendapatkan peristiwa tersebut. Fantalaqat bi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian ini setelah peristiwa tersebut, langsung kemudian Khadijah radhiyallahu anha beliau mengajak Nabi Muhammad untuk menemui seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini sebagian di antara riwayat bahwa setelah peristiwa tersebut sempat terjadi suatu tanya jawab antara Khadijah Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disarankan untuk menemui Waraqah. Kenapa kok menemui Waraqah? Karena sangat masyhur bahwa Waraqah ini adalah seorang sesepuh yang merupakan juga sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Punya pengetahuan banyak tentang agama lain, khususnya agama Nasrani. Ini bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah radhiyallahu anha. Ini Waraqah, ini dia adalah merupakan
sepupu ataupun anak dari paman Khadijah radhiyallahu anha. Karena bagaimana? Ini Waraqah kan dia anaknya Naufal. Naufal anaknya Asad. Sedangkan Khadijah itu dia anaknya Khuwailid. Khuwailid anaknya Asad. Berarti antara Khuwailid sama Naufal itu adalah dua orang yang bersaudara, saudara kandung. Yang Naufal punya anak bernama Waraqah. Sedangkan yang Khuwailid punya anak perempuan bernama Khadijah. Artinya antara Khadijah dengan Waraqah itu adalah mereka sepupu. Ini Waraqah, beliau seorang yang bijaksana dari kalangan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan beliau termasuk orang yang menjauhi penyembahan berhala, dan bahkan beliau tidak mau makan hasil kurban dari berhala. Termasuk juga di antara kelebihannya adalah dia ini bisa membaca kitab-kitab agama-agama di zaman tersebut, termasuk agama Yahudi, termasuk agama Nasrani. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Di dalam riwayat ini bahwa Waraqah ini dia beragama Nasrani di masa-masa jahiliyah. Maksudnya masa-masa jahiliyah di sini ini adalah masa-masa sebelum Nabi Muhammad beliau membawa atau mendakwahkan risalahnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan wa qad tutlaqul jahiliyatu wa yuradu biha ma qabla dukhulil mahki anhu fil Islam. Jadi saat dibilang jahiliyah itu maksudnya adalah kalau orang yang diceritakan tersebut itu belum masuk Islam, maka disebut dia itu masuk dalam kategori orang-orang jahiliyah. Ini adalah perkataan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau ini adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah, dan beliau mampu ataupun bisa menuliskan Injil dengan bahasa Ibrani. Ini hadisnya adalah terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sedangkan yang terdapat dalam Sahih Muslim dikatakan wa kana yaktubul kitab al-Arabi. Ini yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi Waraqah tadi itu yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, beliau bisa menguasai bahasa Ibrani, digunakan untuk menuliskan kitab Injil. Sedangkan yang terdapat dalam Sahih Muslim itu adalah Waraqah, dia bisa menuliskan bahasa Arab untuk apa? Untuk menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ini kata para ulama dimungkinkan ini memang dua-duanya benar. Karena kenapa? Artinya Waraqah bisa menguasai tulisan-tulisan Arab dan juga bisa menguasai bahasa Ibrani. Ini adalah titik temu dalam masalah hal ini. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini kan beliau ada di sini sebentar. Ini kan disampaikan di dalam wa kana yaktubul kitab bil Ibrani. Fa yaktumul Injil bil Ibraniyah masyaallah yaktub. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah. Ini dalam hadis ini kan dikisahkan bahwa Waraqah ini dia bisa menukilkan, bisa menuliskan bahasa Arab untuk menerjemahkan bahasa Ibrani yang digunakan untuk menulis kitab ini Injil. Kemudian di kelanjutan hadis ini disebutkan wa kana syaikhan kabiran qad amiyah. Ini beliau adalah seorang laki-laki yang telah tua renta, telah benar-benar sepuh dan telah buta. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin nih, tentang syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah saat beliau mensyarah tentang hadis ini. Saat ditanya Syekh, ini kok bisa orang kan disebutkan orang buta ini. Kok bisa menulis? Kata beliau, kemudian beliau menyebutkan di sini di dalam hadisnya disebutkan wa kana syaikhan kabiran qad amiyah. Dulu itu beliau adalah seorang yang sangat sepuh dan telah buta. Penulisannya kapan? Adalah sebelum beliau buta. Sebelum beliau buta. Kalau buta nggak mungkin bisa menulis karena belum ada istilahnya apa namanya bahasa. Iya itu. belum ada. Sehingga ini peristiwanya adalah sebelum beliau buta. Kemudian disebutkan faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha beliau mengatakan, wahai anak dari pamanku ataupun wahai sepupuku, isma' min ibni akhika, mohon engkau dengarkan dari anak saudara laki-lakimu.
Ini Khadijah radhiyallahu anha. Tadi jelas beliau adalah sepupu dari siapa? Waraqah. Kemudian yang aneh di sini ini ada perkataan dari Khadijah, "Isma' minni ibni akhika." Mohon engkau dengarkan cerita ataupun kisah yang disampaikan oleh anak laki-laki dari saudaramu. Anak laki-laki dari saudara-saudaramu. Berarti keponakan. Ini arah keponakannya dari mana? Kita perhatikan. Ini kata para ulama. Ada tentunya ini tidaklah secara langsung bahwa Nabi Muhammad SAW keponakan dari Waraqah. Tidak secara langsung, tapi adalah dari mbah-mbahnya. Kita perhatikan nasabnya. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nanti mbahnya Nabi Muhammad SAW yang kesekian itu ada yang bernama Qusay bin Kilab. Coba kita urutkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab. Artinya pertemuan antara antar kakek pada Qusay bin Kilab. Karena di antara anak dari Qusay bin Kilab itu ada yang bernama Abdul Uzza, ada yang bernama Abdul Dar, ada yang bernama Abdul Manaf. Ini yang mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini ini secara garisnya masih ada jalur nasab, walaupun toh dari mbah yang kesekian. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Wahai pamanku, wahai sepupuku, mohon engkau dengarkan cerita atau berita yang disampaikan oleh anak laki-laki dari saudara laki-lakimu." Anak laki-laki dari saudara laki-lakimu. Bukan kerabat dekat, cuma dari mbah-mbah yang kesekian. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah dia bilang begini, "Ya bana akhi, wahai anak dari saudaraku, madza taro, apa yang antum lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Nabi Muhammad kemudian beliau bercerita. Selesai bercerita, kemudian Waraqah dia mengatakan, faqala lahu Waraqah, hadzal namusul ladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Namus di sini ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah beliau mengatakan sumya bidzalika li anna Allah taala khassa bil ghaibi wal wahyi. Jadi kenapa kau disebut namus? Karena ini Allah SWT memberikan suatu kekhususan kepada malaikat Jibril untuk masalah yang gaib dan juga untuk menyampaikan suatu wahyu. Kemudian disebutkan, kita sampaikan sampai terakhir hadis ini ya ikhwan. Ya laitani fiha jad'an, andai saja kata beliau, aku masih muda ataupun masih segar bugar. Laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Ketika engkau diusir oleh kaum-kaum. Ini adalah pengharapan dari Waraqah bin Naufal. Artinya dalam hati Waraqah itu beliau telah ada suatu keimanan, percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, adalah seorang nabi. Tapi di saat itu ya ikhwah sekalian, di saat Waraqah ini beliau mendapatkan punya rencana semacam itu, keadaan Waraqah saat itu sudah dalam keadaan sangat sepuh, dalam keadaan buta. Sehingga kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup di saat engkau dikeluarkan ataupun diusir oleh kaum-kaummu dari daerah-daerahmu, niscaya nanti aku akan membantumu, akan disupport, akan dibela oleh Waraqah. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa Waraqah itu adalah termasuk di antara sahabat. Sehingga saat ditanya misalnya, kalau kita disebutkan nama Waraqah, apakah kita boleh untuk mengucapkan radhiyallahu anhu? Ini dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk Syekh Al-Fauzan rahimahullah, diperbolehkan. Karena kenapa? Waraqah telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yu'addu sahabiyan fayataradda anhu intah, sehingga berhak untuk disebutkan radhiyallahu anhu. Ini pendapat ini yang diambil oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Fauzan rahimahumullah. Ini untuk ulama-ulama yang dahulu, ini adalah termasuk pendapat dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Al-Baghawi, Ibnu Qani, Ibnu Sakan, dan juga ulama-ulama yang lain disebutkan dalam kitab Al-Isabah. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan innahu laisa sahabiyan. Ini beliau bukan termasuk di antara sahabat, walakinnahu amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata fi fatratil wahyi. Ini beliau telah beriman kepada Muhammad SAW dan beliau meninggal
sebelum beliau Nabi Muhammad di saat wahyu terhenti. Artinya belum mendapatkan suatu risalah ataupun menjadi seorang rasul. Ada sebagian di antara ulama yang tawakuf, artinya tidak mengambil suatu sikap karena memang keadaan saat itu belum jelas statusnya. Berarti dalam masalah Waraqah bin Naufal ini ada 3 pendapat. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhrijahum?" Qala na'am, lam ya'ti rajulun qad bimisliha ma ji'ta bihi illa udiyah, kata beliau. Iya. Saat Nabi Muhammad beliau nanya ini, apakah nanti aku akan diusir oleh kaumku? Kemudian dijawab oleh Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun, tidaklah datang seorang laki-laki, qad bimisli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidaklah ada seorang laki-laki yang mendapatkan sesuatu yang sebagaimana yang telah engkau terima. Tidak ada sama sekali kecuali dia nanti itu akan dimusuhi oleh kaumnya. Karena kenapa kok dimusuhi oleh kaumnya? Karena Nabi ini termasuk Rasulullah SAW ini, beliau membawa suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya ataupun lingkungannya ataupun masyarakatnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini beliau dianggap telah keluar ataupun murtad dari agama orang-orang kafir Quraisy saat itu. Karena beliau punya ajaran baru. Wa in yudrikuni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian lam yanshab waraqatun an tuwfiya wa fatrul wahyu. Kemudian tak seberapa lama setelah itu peristiwa tersebut, Waraqah kemudian beliau meninggal, artinya beliau tidak menjumpai masa Nabi Muhammad beliau mendapatkan suatu risalah, menjadi seorang rasul, mendakwahkan sesuatu. Ini mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Di pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang masalah fatratul wahyi, yaitu masa wahyu berhenti setelah peristiwa tersebut. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan beberapa hari saja. Nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk nanti ada sebagian di antara syubhat yang didesas-desuskan ataupun sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sampai mengalami suatu masa beliau akan bunuh diri. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Apakah itu anggapan benar ataukah tidak, nanti insyaallah akan kita bahas. Semoga Allah SWT memberikan wawasan keislaman pada kita semuanya. Semoga Allah berkahi ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak bosan-bosan untuk terus mengaji, untuk mencari suatu kebenaran, untuk memperkuat iman kita kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.